Pada Bakti 442. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Intensi misa kita pada hari ini, kita berdoa secara istimewa bagi arwah Romo Fritz Tambunan, Rektor Unika Santo Thomas Medan yang telah berpulang ke hadapan Allah. Semoga berkat doa-doa kita bersama beliau diterima di sisi kanan Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, hari ini juga Gereja Universal memperingati 100 sekian tahun penampakan di Cova da Iria, Portugal, kepada Bunda Maria, kepada 3 anak kecil, Francisco, Jacinta, dan Lucia. Dan kita belajar dari peristiwa ini, tatkala Bunda Maria menampakkan diri kepada mereka bertiga, yang mengajak mereka untuk senantiasa berdoa rosario, pertama-tama untuk keselamatan dunia, dan kedua untuk pengampunan dosa bagi para pendosa agar bertobat. Dan Injil hari ini mengajak kita untuk menyatukan semua kasana rohani ini di dalam kesatuan kita dengan Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar. Kita tak bisa terpisah daripadanya. Karena dengan demikian, maka kita menjadi berbuah di dalam namanya. Di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama masuk dalam keluarga kita masing-masing, komunitas kita, dan kehidupan kita sebagai persekutuan umat beriman untuk menyatukan diri dengan Sang Pokok Anggur agar gereja bertumbuh dan berkembang dalam kesatuannya sebagai yang disatukan oleh Kristus. Itu juga yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama. Konsili Yerusalem, konsili pertama, diadakan oleh Paulus dan para rasul agar tidak melihat keperbedaan, tetapi menyatukan keperbedaan itu di dalam kesatuan mereka dengan Kristus. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan Tuhan ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon,
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kebun anggur hasil karya tangan-Mu selalu Kau sayangi dan Kau pelihara. Kami mohon semoga kami tanaman anggur beraneka macam ini Kau resapi daya hidup sang anggur asli, agar dapat menyerupai putra sulung segala ciptaan-Mu. Kami mohon keselamatan kekal bagi Romo Fritz Tambunan yang telah berpulang ke hadapan-Mu, bersama saudara-saudari kami yang menjadi korban pandemi COVID-19. Semoga Engkau menyelamatkan mereka, agar mereka mengalami kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem yang telah diberikan sebagai kota yang bersambung rapat kepada suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel.
Sebab Yerusalemlah hutan kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari Haleluya, 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 haleluya. Allah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku, ia berbuah banyak. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Semoga di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Kita sampaikan doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas sabda-Mu yang menyapa kami hari ini, yang mengingatkan kami, yang menyapa kami supaya kami tetap melekat menyatu dengan Engkau, supaya kami tetap berbuah segar dan membuahkan buah-buah yang baik untuk memuji dan juga memuliakan-Mu, dan juga untuk kebaikan sesama kami. Kami mohon kerahiman-Mu ya Tuhan untuk arwah dari Pastor Fritz Tambunan yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Anugerahkanlah kepadanya kebahagiaan kekal, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan yang melimpah, sehingga mereka tetap bersyukur dan bergembira bahwa mereka pernah memiliki anak seorang imam seperti Fritz Tambunan yang berkorban untuk-Mu dan untuk umat manusia. Kami mohon ya Tuhan untuk kerahiman-Mu semua saudara-saudari kami yang sakit karena terpapar virus corona. Semoga Engkau memberi kekuatan
ketabahan, dan juga memberi kebijaksanaan kepada tenaga medis untuk menyembuhkan dan mendampingi mereka sehingga mereka kembali pulih. Kami mohon. Gerakkanlah semua hati umat beriman besok untuk berdoa secara bersama-sama memohon kerahiman-Mu, sehingga kami semua dengan niat yang baik, dengan iman yang kuat, kami memohon permohonan supaya Engkau senantiasa membersihkan dunia ini dari virus corona sehingga kehidupan kami kembali baik dan normal. Kami mohon. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mana Bakti 229. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa pemilik dan penanam kebun anggur, berilah kami sukacita abadi setiap kali kami minum buah anggur kudus yang merupakan berkat bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kami ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Administrator Apostolik kami Monsignor Anicetus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu Romo Fritz Tambunan yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang, teristimewa para saudara dan saudari kami yang telah menjadi korban virus corona, yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Marilah kita meneguhkan seluruh doa-doa kita dengan doa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang pokok anggur yang benar. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mempersembahkan sebuah indulgensi genap bagi arwah Pastor Fritz Tambunan.
imamnya yang telah berpulang ke hadapannya, semoga ia mengalami kebahagiaan kekal bersama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, rezekilah kami dengan embun Roh-Mu, agar dapat menghasilkan buah melimpah, buah cinta kasih dan kesetiaan, kedamaian dan kejujuran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perjalanan hidup kita, karya dan aktivitas kita, juga mereka yang kita doakan dalam Ekaristi Suci ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita pagi ini telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Mana bakti 5